Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat pagi. Saya percaya hari ini adalah hari yang terbaik, hari-hari di mana kita mestinya sungguh-sungguh menikmati apa yang Tuhan sudah berikan sama hidup kita. Dan kita percaya bahwa hari ini kita akan terus belajar mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus, karena bulan ini kita akan merayakan hari Independence Day kita, ya, bulan ini. Dan saya lihat sudah bagaimana kemeriahannya di kampung-kampung sekarang, orang sudah menghiasi gang-gangnya, sudah pasang bendera, ya, sudah mulai ada tenda-tenda. Tadi pagi saya keluar sebentar, saya lihat ada banyak ibu-ibu mulai bersiap-siap untuk merayakan 17-an. Mereka latihan senam, ada yang ada yang mulai ada lomba jalan sehat. Ya, saya nikmatin keberadaan hidup kita, melihat bagaimana Tuhan itu menyertai bangsa kita. Dan saya percaya menjelang pergantian kepemimpinan, kita harus percaya Indonesia akan semakin diberkati Tuhan menjelang Indonesia Emas tahun 2045, tapi dimulai dari sekarang kita harus percaya bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar. Amin. Saudara sadar nggak bangsa kita ini bangsa yang besar? Amin. Ya, jumlah penduduknya aja nomor 4 di dunia. Ya, jumlah pulaunya aja 17.000 lebih. Bukan pulau kecil-kecil, bukan pulau yang muncul batuan terus dibilang pulau, bukan. Betul-betul pulau. Karena saya sudah pernah ke Papua, ke Kalimantan, ke Sulawesi. Saya lihat pulau-pulau itu memang pulau gitu loh. Dan Indonesia dikelilingi 17.000 pulau lebih. Ya, di garis khatulistiwa. Makanya seluruh dunia mengatakan Indonesia ini Zamrud khatulistiwa. Ya. Tidak ada, saudara harus bangga bahwa kita punya garis pantai lebih dari 3 juta kilometer. Bentangkannya aja seluruh Eropa itu, garis pantainya. Besar sekali bangsa kita, oleh karenanya kita butuh tetap di dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia. Ya, tidak ada bangsa yang berbeda suku begitu banyak, bahasa, agama, tapi masih tetap satu kerangka di dalam negara kesatuan Republik. Ya, di mana-mana terjadi perpecahan. Tapi kita harus bersyukur kita adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan membagikan bahwa untuk mengisi kemerdekaan kita di dalam Tuhan dan juga di dalam kemerdekaan kita sebagai satu bangsa, kita perlu mengadakan yang namanya perubahan. Betul tidak? Sesuatu yang pasti dalam kehidupan manusia itu adalah berubah. Jangan mentang-mentang Tuhan Yesus tidak berubah, kita juga tidak berubah. Kan ada lagunya kan, Tuhan Yesus tidak berubah, ya saya juga. Ya itu nggak bisa saudaraku. Ya, Tuhan Yesus memang tidak berubah, lagunya ngetop. Bahkan saudara-saudara kita yang tidak seiman pun hari-hari ini menyanyikan lagu itu. Tapi saudara dan saya harus berubah. Amin. Bilang sama sebelah-sebelahmu, kau harus berubah. Ya, berubahnya kemana? Ke arah Kristus. Berubahnya menjadi serupa dengan Kristus. Hari lepas hari kita diubahkan oleh Tuhan, diperbaiki, dibentuk. Kalau Tuhan lihat masih ada hal-hal yang perlu diberesin, pasti kita akan diizinkan Tuhan mengalami peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang mungkin menyakitkan, yang mungkin tidak enak, tapi justru itu yang membuat kita berubah. Amin. Orang Kristen itu kalau sudah terlalu nyaman, justru dia mati. Ya, hati-hati. Jadi kita harus tahu bahwa perubahan itu perlu tekad, bukan nekat.
tekad. Amin. Perlu tekad. Tuhan siapkan nggak anugerahnya untuk kita semua? Ya. Kan tadi kan, mengikut Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah Tuhan itu cukup untuk kita. Yang jadi masalah itu diri kita seringkali. Makanya Tuhan itu ketika ingin membawa kita ke dalam suatu perubahan yang besar, selalu dimulai dengan apa? Ingat nggak waktu Musa mati dan Israel sedang menunggu untuk menyeberang sungai Yordan, masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang apa sama Joshua? Jos, bukan extra jos. Jos, kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Ada bagian kita untuk menguatkan hati kita, bertekad penuh untuk mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Karena tanpa itu kita akan gampang goyah. Godaannya terlalu besar, tantangannya membuat takut. Joshua itu merasa dirinya belum sebesar Musa. Makanya dia duduk, diam, termenung waktu itu. Dan Tuhan berbicara, untung saja Tuhan berbicara. Saudara percaya nggak ketika kita dalam masa-masa paling sulit dalam hidup kita, kalau Tuhan masih berbicara dalam hidupmu, kau beruntung. Amin? Ada amin Bapak Ibu? Kalau kau masih cari firman Tuhan di masa-masa tersulit dalam hidupmu, kau beruntung. Karena lanjutan ayat itu kan, jangan kau lupa untuk merenungkan, ya kan? Untuk memperkatakan firman Tuhan dan merenungkannya siang malam, supaya dengan demikian kau bertindak hati-hati. Ingat, berkat itu dimulai dari tindakan-tindakan, dan tindakan kita harus hati-hati. Jangan sembrono, jangan gampang-gampangan. Jangan cepat-cepat ngambil keputusan tanpa pertimbangan dari Tuhan dan dari orang-orang yang kita tahu punya kapasitas untuk mengatakan kebenaran. Ingat, orang yang menyendiri, kata Amsal, mencari keinginannya sendiri. Mereka marah kepada setiap pertimbangan. Nah, kalau saya ya, orang saya nasihatin, dia tiba-tiba mukanya berubah, matanya merah, kupingnya panas, tinggalin aja. Tinggalin aja dulu. Karena apa? Orang-orang seperti ini adalah orang yang mau cari keinginannya sendiri. Ngapain kita ngabisin waktu? Tapi kalau orang, dia dinasihatin, dia diam, dia dengar, dan pada akhirnya dia bilang, terima kasih, saya dikasih nasihat. Amsal katakan, Amsal 9 ayat 9, nasihatilah orang bijak, maka dia akan jadi semakin bijak. Butuh 2 tahun untuk belajar ngomong, tapi butuh 40 tahun kadangkala untuk belajar diam. Makanya tadi pujian itu, waktu saya pertama kali dengar lagu itu sangat memberkati saya. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Belajar rest, diam di hadapan Tuhan itu sesuatu yang penting. Kadangkala kita ini terlalu banyak ngomong, nyerocos kemana-mana. Ingat,
Untuk belajar ngomong, kadangkala cuma butuh 2 tahun. Lihat anak kita umur 2 tahun sudah ngomong. Tapi untuk belajar diam, kadangkala butuh puluhan tahun untuk bisa mengerti. Ya. Dan saya masih terus belajar untuk itu. Amin. Amin. Nah, saya akan bawa saudara untuk lihat ayat yang akan kita baca. Silakan dilanjut. Ezra 7. Siapa yang sudah pernah baca kitab Ezra sampai selesai? Ada yang sudah pernah baca kitab Ezra? Ezra ini sejaman siapa sih? Hah? Ezra ini sejamannya siapa? Ezra ini sejamannya Nehemia dan siapa? Dan Zerubabel. Sebenarnya kitab Ezra ini satu sebenarnya dengan Nehemia. Halo? Satu kitab sebenarnya. Tapi dipisahkan karena ada jeda waktu di situ. Masih ada perdebatan ahli-ahli kitab. Sebenarnya dia waktunya itu bersamaan atau terpisah, atau malah sebenarnya kalau lebih efisien lebih dulu cerita Nehemia atau sama dengan Nehemia. Nah, dan saudara tahu ini cerita tentang bagaimana bangsa Israel pulang. Aku pulang. Tapi bukan dengan kalah. Pulang dengan kerinduan untuk melihat Yerusalem kembali diubahkan Tuhan. Amin. Kembali dipakai Tuhan sebagai rumah roti, sebagai tempat di mana bangsa-bangsa boleh menyembah Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberkati umatnya, membangun kembali bait Allah. Amin. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Lihat, Raja Babel, Kores, ya, mendapat impresi dari Tuhan untuk menyuruh kembali orang-orang cendekiawan, orang-orang yang penting kembali ke Yerusalem dan membangun kota itu kembali. Karena kota itu sudah hancur 70 tahun ditinggalkan. Karena orang-orang Israel dibawa ke pembuangan di Babel. Betul? Dan saya percaya kalau pulang ke rumah itu adalah saat-saat yang sebenarnya menyenangkan dan indah, betul nggak? Kalau kita pulang ke rumah itu, no place like home. Betul nggak? Nggak ada tempat yang lebih menyenangkan daripada rumah kita. Betul tidak? Saya pernah merantau ke Jakarta, ke Depok beberapa tahun, tapi ketika gembala saya bilang sama satu hamba Tuhan nubuatin saya, kamu akan pulang ke hometown kamu dan kamu akan mulai merintis jemaat. Saya diutus, itu tahun 2000. Saya kembali ke sini, lihat keadaan, lihat kota kembali, lihat kampus saya, ya. Seperti mata-mata kembali, saya lihat keliling, saya mulai ketemuin orang-orang yang punya kemungkinan saya bisa menyampaikan kesaksian hidup saya. Dan setelah menikah tahun 2001, saya berketetapan sama istri saya, Ibu Irma, untuk kembali ke kota ini. Jadi kalau sudah dihitung-hitung mulai jemaat itu 2001 itu yang betul-betul kita full untuk memulai jemaat. Dan kalau dihitung dari 2001 sekarang berarti sudah 23 tahun.
bukan perjalanan yang sebentar, perjalanan yang panjang. Orang datang silih berganti. Saya lihat di daftar jemaat itu sudah begitu banyak orang datang silih berganti, datang dan pergi. Karena dari awal jemaat kita itu kebanyakan mahasiswa, pelajar. Dan ketika mereka selesai, mereka pergi ke kota lain. Mereka jadi berkat di kota lain. Mereka jadi orang-orang penting di kota lain, bahkan sampai ke luar negeri. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan izinkan itu supaya kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Terus belajar untuk menjangkau jiwa. Tidak puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Amin. Karena kita percaya kita adalah gereja Tuhan yang akan menjadi bagian gereja yang menggenapi amanat agung. Ada orang-orang dari jemaat ini yang akan pergi ke bangsa-bangsa untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Amin. Kita harus percaya itu. Dan hari-hari ini gereja-gereja di Indonesia sedang bersepakat untuk itu. Bahwa dari Indonesia akan mengirimkan orang-orang untuk pergi memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Ada ribuan yang diimani. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu pulang ke rumah seharusnya itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Dan kita lihat dari kisahnya Ezra ini, waktu dia mau berangkat pulang dari Babel ke Yerusalem, apa yang dikatakan firman Tuhan? Kita baca ya, saya cuma ambil ayat 6 sampai ayat 10. Sebenarnya bisa dibaca semua sih. Tapi 6 dan 10. Kita baca sama-sama. Saya baca ayat 6, saudara baca ayat 10. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel, dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena siapa? Tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ayat 10. Ada amin Bapak Ibu? Ya, ada sesuatu yang perlu kita renungkan dari ayat-ayat ini. Bagaimana kita sebagai umat Tuhan yang akan mengisi kemerdekaan kita di dalam Kristus dan juga mengisi kemerdekaan kita sebagai satu bangsa, anak bangsa. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Ya, renungan kita pagi ini berbicara tentang perubahan itu perlu tekad. Gak cuma ngomong anugerah Tuhan cukup bagiku. Harus ada tekad dari kita untuk berubah. Saya nggak tahu kalau saudara mungkin adalah generasi yang nonton Satria Baja Hitam. Yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba berubah aja gitu. Nggak bisa saudaraku. Ya kan film-film animenya Jepang kan berubah. Nggak kayak gitu berubah. Itu anak-anak. Berubah itu butuh proses. Tekad itu saudara tahu nggak? Tekad itu apa? Tekad itu kalau di KBBI, saudara lihat aja di KBBI. Tekad itu berbicara tentang kemauan, kehendak, ya, kebulatan hati, itikat. Ya. Itikat yang sudah bulat. Untuk apa? Dibilang padanannya, untuk apa itikat bulat itu? Untuk memperbaharui. Hari-hari ini banyak orang berbicara tentang perubahan. Betul nggak? Sejak lewat masa pandemi, semua berubah, betul nggak? Termasuk pelayanan berubah.
Semua bicara soal perubahan, tentunya perubahan yang diingini adalah perubahan yang lebih baik, betul? Betul tidak? Paham saudara maksud saya? Semua bicara tentang perubahan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan saya percaya banyak orang yang setuju untuk berubah. Kalau ditanya, kita harus berubah, ya setuju, kita harus berubah. Ya. Tetapi tidak mau mengambil bagian dalam perubahan itu. Setuju, minta, tapi nggak mau ambil bagian gitu. Saya kasih tahu, perubahan tidak terjadi spontan. Perubahan hanya bisa terjadi ketika kita punya keinginan untuk betul-betul berubah. Harus ada tekad di situ. Misalnya seorang perokok ingin berubah, gak mau rokok lagi. Memang butuh kuasa Tuhan, tapi juga butuh tekad dari dia. Saya ingat sekali waktu saya mau lepas dari rokok, tekad saya yang pertama adalah menyingkirkan semua asbak di rumah saya. Iya, gak mau lagi lihat barang-barang itu, karena itu bisa mengundang. Terus apa? Saya bertekad untuk menjauhi kalau ada teman-teman saya yang merokok. Atau saya memberanikan diri ngomong, tolong dong jangan merokok. Harus ada tekad. Ada yang tanya, gimana pastor bisa itu bertekad? Ya, Tuhan bilang gini kan, gak pernah ada larangan di Alkitab, dilarang merokok. Nggak ada. Yang ada tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang membinasakan tubuh akan dibinasakan Allah. Jadi ketika kau ngerokok, jangan ambil yang enaknya aja. Kalau kau dibinasakan Allah, kemana? Ke neraka toh. Kau ngerokok, kau ambil yang enaknya, terus balik. Balik. Apinya itu, coba masukkan di mulutmu. Kau harus latihan untuk itu. Kalau katanya, wah gila pastor, itu kan panas. Nah itulah, neraka tuh panas. Neraka itu kan dimana gemertak, bau belerang. Jangan cuma ngambil enaknya, kau tes dulu yang balikannya. Enak enggak? Kalau cuman nyalain keadaan, iya tapi lingkungan saya, tapi ini, itu, ini. Nggak ada tekad, nggak bakal bisa lepas dari itu. Yusuf kalau nggak ada tekad untuk lari dari hadapan istri Potifar, selesai itu anak. Dia bertekad untuk lebih takut sama Tuhan daripada takut sama manusia. Takut kepada manusia mendatangkan jerat. Dan jeratnya apa? Maut. Gak main-main. Jadi harus bertekad. Ngomong hidup takut sama Tuhan tapi gak punya tekad. Lu ditawarin hal-hal yang dari dunia, sebentar aja jatuh. Apalagi kalau kau ditawarin pada saat kau betul-betul membutuhkannya. Yesus waktu ditawarin buat roti batu jadi roti pada saat dia lapar. Bukan saat dia kenyang. Jangan dipikir saudara kita serohani apa kita bisa bertahan terhadap pencobaan hidup ini kalau nggak ada tekad dari hati kita, menguatkan hati kita untuk lebih takut sama Tuhan. Untuk hidup menjalani firman Tuhan. Nggak bisa. Ya. Betul kita butuh anugerah Tuhan.
Tapi Tuhan juga mau kita mengambil keputusan yang benar dalam hidup ini. Ada amin Bapak Ibu? Kan Tuhan kasih kita cara untuk berpikir dan memilih apa yang kudus, apa yang benar, apa yang berkenan kepada Dia, betul enggak? Ya. Dan Roh Kudus akan tolong kita mengambil keputusan-keputusan itu, amin? Asalkan kita mau tunduk sama suaranya, betul enggak? Kalau kita terus izinkan suara, noise ini, noise, bukan voice-nya Tuhan, noise-nya dari dunia ini, jatuh terus kita, nggak akan selesai hidup kita ini. Nggak akan ngalamin yang namanya berubah, nggak akan pernah. Ya. Jadi Bapak Ibu, jangan jadikan keinginan berubah hanya sekedar keinginan. Kita harus bertekad di dalamnya. Mari kita renungkan ya. Apa yang tadi dikatakan firman Tuhan. Poin yang pertama, perubahan itu butuh kesungguhan hati. Kalau kita belajar dari Ezra, dalam bacaan yang barusan kita baca, dikatakan Ezra itu sebagai seorang ahli kitab dan mahir dalam Taurat Musa. Mari kita perhatikan dengan baik. Ezra dikatakan ahli dan mahir dalam kitab Musa. Padahal Ezra termasuk mereka yang ada dalam pembuangan di Babel. Bayangkan di dalam pembuangan aja Ezra itu masih belajar dengan tekun firman Tuhan. Tidak dijadikan alasan ketika dia jadi orang yang ditawan untuk berhenti terus percaya sama firman Tuhan. Dia bukan hanya baca, dia jadi expert di dalamnya. Dia belajar, dia teliti. Saya mau kasih tahu, dalam keadaan yang tidak baik, tidak nyaman, yang mungkin bagi kita bisa jadi alasan untuk tidak melakukan hal apapun, Ezra bukan sekedar tahu firman Tuhan, Taurat Tuhan, tetapi dikatakan Ezra itu ahli, mahir. Artinya Ezra sungguh-sungguh menguasai Taurat Musa atau firman Tuhan. Saya mau kasih tahu, kalaupun saudara punya skill cuma satu, tapi kalau you master di dalamnya, orang akan tetap pakai engkau. Percayalah, walaupun cuma satu. Ezra bukan sekedar belajar firman Tuhan, tapi dia mahir. Dan dia expert, dia ahli. Saya percaya orang-orang seperti ini tidak gampang digoyangkan oleh pengajaran angin-angin pengajaran sesat. Amin? Ada amin? Umat Tuhan, ingat ya, jemaat itu kalau di kitab Wahyu ada dua yang dipuji. Smyrna, karena mereka tahan setia sampai mati, betul? Pegang terus tentang keyakinannya kepada Tuhan walaupun menderita. Yang kedua, Philadelphia, karena mereka terus berpegang kepada firman Tuhan walaupun kekuatannya enggak seberapa dan kasih persaudaraan di antara mereka sangat kuat. Makanya Tuhan menjadikan mereka soko guru. Tapi ada satu jemaat yang juga dipuji Tuhan, namanya jemaat Berea. Jemaat Berea itu dibilang apa? Mereka menerima firman Tuhan. Ketika rasul-rasul berbicara, terima dulu. Ada orang ya di jemaat itu ya, ataupun orang dengar firman, itu gak terima dia. Dia kelihatannya dengar firman Tuhan, dia gak terima tapi. Jangankan mau terima, ini gak terima, plus tersinggung lagi.
baca Kisah Rasul 17 itu. Mereka menerima, lalu apa? Dengan rela hati. Rela nggak hatimu terima firman Tuhan? Rela nggak dibentuk Tuhan? Enak nggak ketika ditegur Tuhan? Nggak enak. Tapi kau rela nggak? Berhenti sampai di situ? Enggak. Dikatakan mereka menyelidiki apakah yang dikatakan oleh para rasul itu seperti yang dimaksudkan oleh kitab suci. Hari-hari ini jangan terlalu kagum sama pengajaran seseorang. Siapapun itu. Kecuali Yesus. Amin. Cuma Yesus khotbah yang gak salah. Saya khotbah hari ini, saudara besok kalau temukan hal yang salah, tegur saya. Saya siap kalau apa yang saya ajarkan selain daripada Yesus, saudara mau tinggalkan saya silakan. Tapi selama saya mengajarkan hal-hal yang Yesus ajarkan, saudara mau dengar gak? Amin. Ingat gak waktu Yesus dipermuliakan, siapa yang muncul? Musa dan Elia. Itu kan lambang perjanjian lama, betul gak? Betul? Tapi waktu selesai, ada suara selesai, tek. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tiba-tiba mereka cuma ngelihat siapa? Cuma Yesus saja. Artinya, hamba Tuhan sehebat Musa dan Elia pun tidaklah berarti apa-apa, tidaklah sepenting Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan, apapun yang saya katakan, saudara sendiri harus dengar dari Yesus pribadi. Kalau yang saya ajarkan di luar dari pengajaran Yesus, saudara silakan tinggalkan saya. Tapi ketika saya ngajarkan apa yang firman Tuhan ajarkan, dengar baik-baik. Teliti kalau memang itu sesuai dengan kitab suci, kerjakanlah. Kau pasti diberkati Tuhan, bukan untuk keuntungan saya. Bukan untuk keuntungan hamba Tuhan yang berdiri di depan mimbar ini. Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ezra itu betul-betul belajar. Dosen saya, Dr. C. Peter Wagner itu, sebelum dia meninggal, nasihat dia cuma satu sama kami. Sebagai hamba Tuhan, kalian jangan berhenti belajar. Selama masih ada nafas di kandung badan, belajarlah. Karena orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Wah, itu gak pernah lupa saya kata-kata itu. Udah 20 tahunan lebih. Terngiang terus. Setiap kali saya baca buku, saya belajar, saya gali studi Bible. Saya ingat perkataan guru-guru saya. Penting saudaraku. Karena hari-hari ini begitu banyak pengajaran sesat. Sudah masuk ke sekolah-sekolah teologi. Teman-teman di Jawa sudah pada ada laporan. Hati-hati. Ya. Kalau sekolahlah benar-benar. Jangan sampai cuman pintu gerbang sekolah. Terdaftar. Sampai pintu gerbang sekolah, tiba-tiba sudah diwisuda. Kapan dia kuliahnya ini? Pak Krisnan pernah ngerasakan gara-gara satu temannya dulu. Rusak sekaset. Ya Pak. Hati-hati saudara. Ya. Nah bagaimana dengan kita? Kan pertanyaannya kan balik ke kita, betul nggak? Harus bertanya kan sama diri kita, bagaimana dengan kita? Seringkali kita membuat banyak alasan yang memang itu keadaan kita untuk tidak melakukan apa yang terbaik dalam hidup kita. Selalu alasan yang menjadikan kita punya
punya kelihatannya alasan yang bagus untuk membuat kita tidak melakukan yang terbaik. Ya. Kita bisa katakan, terlalu capek lah, tidak punya waktu lah, tidak punya kesempatan, dan banyak alasan-alasan yang lain yang kita utarakan. Yang itu sama dengan orang yang, saya bandingkan ini, parabel ini, dengan orang yang menerima 1 talenta. Dasarnya apa sih? Orang-orang yang pakai alasan-alasan yang memang kelihatannya alasan itu masuk akal ya, tapi membuat dia tidak melakukan yang terbaik. Apa behind di dalam hatinya? Di balik hatinya itu sebenarnya apa? Yesus ungkapkan loh itu kepada hamba 1 talenta itu. Malas dan jahat. Kalau kau nggak belajar betul-betul mengusahakan firman Tuhan itu untuk menjadi berkembang dalam hidupmu, Yesus bilang kau malas dan jahat. Kan firman itu benih. Kalaupun itu cuma 1, kalau kita usahakan, dia akan bertumbuh, betul? Setuju nggak firman itu benih? Ada amin nggak saudara? Saya berkali-kali loh ngomong sama jemaat ini, one word from God can change your life. One word, one word. Satu perkataan Tuhan, kalau kita betul-betul tangkap, itu bisa mengubah hidup kita. Amin. Jadi Bapak Ibu, mari kita jadi anak-anak Tuhan yang mengisi kemerdekaan kita dalam Kristus dengan kerajinan dan menjadi lebih baik. Amin. Jangan sampai kita dicap malas dan jahat sama Tuhan. Lihat Ezra dalam keadaan paling sulit, di dalam pembuangan sekalipun, dia tidak berhenti belajar. Saya percaya orang yang terus belajar, dia sedang mempersiapkan pintu kesempatan untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Ada amin saudaraku? Itu yang dilakukan Ezra. Makanya Ezra dipakai Tuhan pada zaman itu. Karena dia gak berhenti belajar. Coba bilang sama sebelahmu, yuk terus belajar firman Tuhan sampai kapanpun. Amin. Belajar firman Tuhan. Saya senang, beberapa hari yang lalu saya ketemu beberapa teman-teman, kumpul kita di sini, kita belajar firman Tuhan. Ya, banyak hal yang fun di situ. Saya percaya orang yang belajar sungguh-sungguh firman Tuhan pasti ada sesuatu hal yang membuat dia sukacita. Amin. Ada sesuatu yang baru, yang selama ini mungkin, dulu nggak kepikiran ya kayak gini ya. Oh ternyata ada yang kayak gini ya. Oh ternyata ada hal yang menarik ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perubahan itu harus dikerjakan. Ingat ya, Yakobus 2 ayat 17 katakan apa? Iman, ya, iman bila tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Seandainya Ezra, dia expert dalam firman Tuhan, tapi dia nggak melakukan langkah iman untuk bertindak, nggak terjadi sesuatu di Yerusalem, betul nggak? Nggak terjadi sesuatu di bangsanya, betul nggak? Coba lihat ayat yang ke-10 itu, yang kita baca tadi. Dikatakan Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Terus apa? Ezra terus belajar, terus mengembangkan apa yang ada padanya. Dan saya percaya tidak ada kata sudah cukup. Ezra itu ketika dia belajar, saya percaya orang yang belajar itu memperbesar kapasitasnya. Amin. Dia memperbesar kapasitasnya sampai
Apapun yang bisa ditambahkan, itu ditambahkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Ayat 10 itu ada 3 hal yang dikatakan. Apa aja? Ezra bertekad apa? Ada 3 di situ. Ezra bertekad untuk meneliti, melakukan, dan mengajar ketetapan, peraturan di antara orang Israel. Jadi Ezra expert bukan hanya untuk kebanggaan diri. Bukan supaya dicap orang pintar. Tapi untuk mengajarkan orang lain ketetapan-ketetapan Tuhan. Jadi kalau kita tahu banyak firman tapi gak pernah melakukannya, gak pernah kita bagikan kepada orang lain, gak pernah muridkan orang, gak pernah ngajarin orang untuk mendoakan orang lain, gak pernah ngajarkan orang bagaimana melepaskan orang yang terikat dari kuasa gelap, bagaimana mungkin terjadi suatu perubahan di komunitasmu? Gereja kita kan salah satu visinya apa? Mengubah komunitas bagi Allah. Itu visi gereja kita. Jangan pernah lupa. Nggak akan terjadi perubahan di komunitas kita kalau kita nggak punya visi untuk melakukan apa yang Tuhan sudah katakan. Nggak bisa. Itu bukan hanya slogan. Itu bukan hanya kata-kata yang powerful. Sesuatu perubahan harus dikerjakan. Kamu ngerjakan enggak? Jangan cuma nuntut orang. Kamu kerjakan enggak? Saya percaya ini sesuatu yang indah sebenarnya. Ezra itu adalah orang yang bukan hanya terus belajar firman Tuhan, tapi dilakukannya dalam kehidupannya. Artinya, firman Tuhan bukan hanya jadi knowledge atau pengetahuan, tetapi sesuatu yang dia hidupi. Jadi gaya hidup, bukan knowledge. Ingat, gereja bukan tempat koleksi pewahyuan. Gereja harusnya kumpulan orang-orang yang betul belajar firman Tuhan bersama-sama, tapi juga harus menjadi pelaku firman. Kita hidupin enggak? Keseharian kita hidupin enggak? Firman Tuhan bukan hanya jadi knowledge. Ingat, Adam dan Hawa, manusia pertama, jatuh dalam dosa karena buah pohon pengetahuan. Kalau firman hanya sampai ke pengetahuan, kau akan bergumul dengan setan. Kau akan terus digoda sama setan. Tapi kalau firman itu menjadi buah kehidupan, kau hidupi, setan akan sulit menyerang kau. Betul, dia tidak akan berhenti menyerang. Ingat, waktu Yesus kalahkan setan, kalahkan iblis di padang gurun, apakah dia jauh dari Tuhan ketika dia mundur? Enggak. Dia ngawasin, dibilang dia akan tunggu waktu yang terbaik. Kalau Yesus saja seperti itu, apalagi saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu, saya yakin ini pengajaran yang sangat baik. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui cerita Ezra ini. Mari kita maknai sama-sama. Dia bukan hanya jadikan firman Tuhan knowledge, tapi dia jadikan itu pengetahuan yang dihidupinya. Dia kerjakan dalam hidupnya. Hari-hari ini banyak orang kita lihat mereka yang belajar firman Tuhan hanya menjadikan itu pengetahuan, bukan sesuatu yang dihidupi.
bukan sesuatu yang dipraktekkan. Sehingga apa yang terjadi? Kalau firman Tuhan nggak dipraktekkan, maka jangan heran hidup orang-orang percaya belum benar-benar mengalami perubahan hidup. Belum benar-benar mengalami perubahan ke arah Kristus. Karena tujuan utama kita apa? Tujuan kita menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita supaya kita masuk surga. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Surga, berkat, segala macam itu gak perlu kita ngoyo kejar-kejar itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Semua akan mengikuti, semua akan ditambahkan. Tapi kebanyakan orang Kristen cuma senang dengar firman, knowledge yang membuat dia hype. Wah, kalau saya lakukan ini, saya akan dapat berkat ini, berkat itu. Tapi nggak mau sungguh-sungguh berubah. Mari kita menghidupi apa yang kita pelajari, supaya firman Tuhan membentuk karakter kita. Amin. Bentuk karakter kita. Dan saya akhiri di sini. Kenapa Ezra bisa terus belajar dan terus menghidupi firman Tuhan? Karena dia bertekad. Amin. Dia bertekad. Tekadnya sudah bulat untuk memperbaharui Yerusalem. Memperbaharui umat Tuhan. Amin. Bukan hanya untuk hidupnya, tapi juga untuk bangsanya. Saudara, kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup untuk sesama kita. Untuk orang lain. Bahkan Tuhan suruh kita apa? Pergi. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Siapa yang percaya hari-hari ini Tuhan sedang berperkara sama gerejanya. Amin. Saudara, mau terus kita belajar firman Tuhan dengan baik dan mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan? Amin. Ada amin? Saya tadi sampaikan, dari 2001 saya dan istri memulai jemaat ini. Berarti perjalanan sudah 23 tahun. Seharusnya kita menjadi satu jemaat yang dari pemuda sudah meranjak dewasa. Amin. Tidak lagi kanak-kanak, tidak lagi gampang digoncang, digoyangkan oleh angin-angin pengajaran, oleh gosip, oleh ketidakenakan, oleh hal-hal yang berhubungan antar jemaat. Kita sudah seharusnya menjadi jemaat yang dewasa. Jemaat dewasa itu adalah jemaat yang kuat, mau mengampuni satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling mengkoreksi di dalam kasih, ya, dengar satu dengan yang lain, dengar-dengaran, jangan cuman maunya sendiri. Orang yang hanya maunya sendiri, egonya aja yang dimunculin, itu anak-anak. Kita harus saling mendengarkan. Amin. Ada amin Bapak Ibu?